Kok patah-patah komputernya? Tes, oke udah. Bukunya udah punya semua? Belum. Kenapa ada yang belum? Habis? Fotokopi sendiri? Oke, lanjut. Baik, kita ulangi pelajaran kemarin halaman 7. Siapakah yang mendapatkan harta warisan atau yang pasti mendapat harta ketika mayit meninggal dunia? Di atas dan dari ke atas ya ada bapak dan ibu, ada dengan ab. Di bawah siapa yang pasti dapat? Yang bapak pasti ibn dengan bin. Nah, ini pasti dapat. Bagaimanapun ceritanya, dia pasti dapat. Kemudian siapa lagi? Enggak. Nah, kalau yang mati ini laki-laki, maka yang dapat siapanya? Iya, yang dapat zaujah. Nah, tapi kalau yang meninggal ini perempuan, yang dapat maka suaminya, zauj. Oke, gitu. Nah, ini pasti dapat. Bagaimanapun keluarganya besar, ada di sana anak cucu dan lain-lain, ada di sana saudara-saudari, paman, ada di sana kakek, nenek dan lain sebagainya. Yang ini pasti kebagian, tidak terhalang oleh seorang pun. Adapun kakek misalnya, kalau yang semuanya masih hidup, apakah kakek dapat warisan? Karena apa? Terhalang sama ada bapak. Nah, nggak mungkin kakek dapat, bapak masih hidup. Nenek macam mana nenek? Nah, nenek terhalang kalau masih ada, mama masih hidup. Mamanya mayit maksudnya ya. Cucu macam mana cucu? Cucu terhalang kalau masih ada anaknya yang hidup. Nah, gitu. Kecuali anaknya udah mati semua. Zauj dengan zaujah, ada nggak yang menghalangi mereka untuk dapat warisan? Tapi anaknya banyak, 10, 11. Terhalang apa enggak mereka berdua? Nah, mereka berdua enggak terhalang, hanya saja nanti bagiannya dikurangin. Nanti kita akan belajar zauj ini, kalau yang mati enggak punya anak, maka suaminya dapat separuh harta. Tapi kalau yang mati ini punya anak, maka dia hanya dapat seperempat. Jadi dia enggak terhalang, hanya jadi berkurang bagiannya kalau ada anak. Demikianlah zaujah. Zaujah ini siapa? Enggak lah, udah mayit kok. Siapa ini zaujah ini? Udah mati. Siapa ini jadinya? Janda, bagus. Ini jandanya. Dapat berapa? Kalau ada anak, dapatnya berapa? 1/8. Kalau nggak ada anak, baru dibesarin, dapatnya 1/4. Nah, gitu ya. Jadi suami istri itu tetap dapat bagian, hanya saja bagiannya berkurang. Oke, udah paham kalau gitu. Oke, kita kasih istilah-istilah yang lain supaya lebih paham. Sekarang kita masuk kepada halaman 8. Kita tinggal 10 menit lagi ya, cepet kali ya. Setengah jam cuman kan? Apa judulnya halaman 8? Halaman 9. Anwa'ul irthi. Apa artinya? Jenis-jenis warisan. Catat. Jenis-jenis warisan. Lebih tepatnya supaya lebih paham antum, jenis-jenis pembagian harta warisan. Jenis-jenis pembagian harta warisan. Oke. Al-irthu nau'ani. Apa artinya? Harta warisan itu ada 2. Oke ya, jadi dari sisi harta, pembagian hartanya, maka dia dibagi 2. Al-awwalu, apa itu bacaannya? Al-irthu bil fardi. Al-irthu
bil fardi. Kemudian langsung ke yang keduanya, ats-tsani, apa itu bacaannya? Al-irthu bit ta'sibi. Al-irthu bit ta'sibi. Oke. Nah, ini adalah dua macam pembagian harta warisan. Dua macam apa? Oke. Nomor satu itu al-irthu bil fardi, itu artinya pembagian harta warisan bil fard, dengan bagian yang sudah ditentukan. Al-irthu bil fardi itu pembagian dengan jumlah yang sudah ditentukan. Misalnya 1/2 tadi 1/4 gitu. Jadi sudah ada ketetapannya. Sudah ada ketetapan dia dapat bagian berapa. Itu namanya al-irthu bil fardi. Sudah ada ditentukan 1/berapa dapatnya. Itu dia namanya al-irthu bil fardi. Nah, kebalikannya yang nomor 2, al-irthu bit ta'sib. Nah, ini apa artinya kira-kira? Suka hati, enggak ada tentuannya, enggak. Al-irthu bit ta'sib itu ya dia dapat sisa harta. Ta'sib itu artinya sisa harta. Jadi kalau sisanya banyak, ya dapat banyak. Tapi kalau qadarullah sisanya sedikit, maka dapatnya sedikit. Gitu. Oke. Paham? Al-irthu bil fardi, al-irthu bil ta'sib. Mana yang lebih untung? Al-irthu bil fardi atau al-irthu bil ta'sib? Hah? Tergantung, bagus. Kalau keluarganya besar, maka mana yang untung? Enggak lah, al-fardi lah. Dia dapat bagiannya khusus, enggak bisa diganggu orang. Nanti dia dapat ta'sib, sedikit dapatnya kan kalau misalnya keluarganya besar. Nah, kecuali keluarganya kecil, baru dia yang untung dapat ta'sib, sisa harta. Dapat ta'sib, sisa harta. Oke, tapi itu nanti adil penghitungan dalam Islam ya. Makanya nanti ada pengurangan ketika yang ini masih hidup, maka ada dikurangi supaya dia masing-masing dapatnya balance. Nggak ada yang dapat kebesaran nanti. Nanti kita akan lihat ketika sudah masuk ke hitungan pecahannya. Bagaimanapun ceritanya keluarganya masih hidup, tapi tetap semuanya kebagian, nggak ada yang kekecilan. Nah gitu ya. Itu ajaibnya pembagian warisan ini karena langsung dia berasal dari Allah ilmunya. Jadi keliru jika ada orang mengatakan, sebagian orang ada yang mengatakan gini, Al-Quran itu nggak ada matematikanya katanya gitu. Al-Quran itu nggak ada matematikanya. Ya ini keliru ya, karena pembagian warisan itu matematika banget. Oke. Sekarang kita baca definisinya. Al-fardu. Tadi ada dua macam ya. Sekarang kita masuk ke yang pertama. Al-fardu. Fal-fardu fil lughati yutlaqu 'alal juz'i wal qat'i wat taqdiri. Apa artinya? Oh iya, dibaca dulu. Al-fardu fil lughati yutlaqu 'alal juz'i. Itu juz harusnya itu. Juz'i itu juz'i. Iya, juz'i itu. Juz tahu juz Al-Quran. Wal qat'i wa taqdiri. Oke. Lanjut dulu. Wa fil istilahi ulama'il mawarithi nasibun muqaddarun syar'an liwarithin makhsusin. Udah sampai situ aja. Yang itu nanti bingung kalau diapain. Nanti itu level berikutnya saja kalau ingin sudah paham. Itu tinggalkan saja. Nggak apa-apa, nanti di depan kita pelajari lagi itu. Oke, kita artikan al-fardu fil lughah. Apa artinya? Fardu itu secara bahasa Arab artinya juz, bagian. Atau kotak. Apa kotak? Potongan, bagus. Atau takdir. Apa takdir?
ya ketetapan. Itu secara bahasa Arab. Yutlaku artinya diungkapkan atau digunakan. Nah, itu yutlaku artinya. Secara bahasa artinya yutlaku digunakan untuk mengatakan juz, apa tadi juz? Bagian, potongan atau ketetapan. Udah belum? Udah diulang-ulang lagi pun, nanti dengar rekaman aja. Lanjut ya, nanti dengar kawannya yang ketinggalan. Wafil istilah apa artinya? Sempit kali waktunya kita. Secara istilah ulama muawaris, secara istilah ulama warisan, apa itu al-fardu? Nasibun muqaddarun. Apa nasibun muqaddarun? Nasib. Apa nasib? Nasib apa nasib? Bagian. Nasib itu bagian. Iya, nasibun muqaddarun, bagian yang sudah ditetapkan. Syar'an. Secara syar'i atau menurut syariat. Liwarithin makhsusin, untuk siapa? Li itu untuk ya. Liwarithin makhsusin, untuk ahli waris tertentu. Liwarithin makhsusin, untuk ahli waris tertentu. Oke. Nah, itu dia ya. Jadi bagiannya sudah ditetapkan. Enggak asal-asalan dan enggak sisa harta. Ada pas dia bagiannya. Sampai sini paham? Ada yang nggak paham tunjuk tangan? Bagus. Lanjut dikit lagi. Berapa jenis bagian di dalam warisan? Jawabannya ada 6. Itu dia. Al-furud al-muqaddarah fi kitabillah ta'ala sittah. Ada 6 bagian yang didapatkan ahli waris menurut Al-Quran. Ada 6 bagian yang didapatkan ahli waris menurut Al-Quran. 1 an-nisfu, berapa itu? Setengah harta. 2 ar-rubu'u, apa itu? Seperempat harta. 3 ats-tsumunu. Ats-tsumunu, 1/8 dari kata saminah atau samaniyah. Kemudian keempat sulusani. Sulusani 2/3. Kelima as-sulusu. Berapa as-sulusu? 1/3. Baru keenam as-sudusu. As-sudusu dari kata sadis, 1/6. Nah, cuman ini. Jadi nggak ada yang dapat 1/10 dalam Islam ya. Cuman 6 ini. Kalau nggak ini ya ini. Nggak ada yang dapat 1/10. 1/8 paling tinggi, paling rendah kali. Nah, oke, yang paling tinggi berapa berarti dapatnya? 2/3 dulu dong. Siapa nih yang dapat 2/3 nanti nih? Wah, dia dapat apa namanya? Banyak ini dapatnya ya? Enggak, suami tadi separuh kan? Yang paling tinggi sulusan, 2/3 dapatnya. Kemudian di bawahnya apa? Nisf. Kemudian di bawahnya sulus. Bahasa Arab dong. Sulusan, nisf, sulus. Kemudian di bawah sulus rubu. Benar? Oke, di bawah rubu sudus. Baru yang paling kecil sumun. Oke. Nanti akan kita pelajari selanjutnya siapa-siapa saja yang dapat bagian-bagian ini dan apa syaratnya dia mendapatkan bagiannya. Insya Allah di hari Jumat. Oke, silakan, ada pertanyaan? Judul Al-Furud Al-Muqaddarah fi Kitabillah.
bagian yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Jadi menurut Al-Quran semua ini ya, nggak ada hadis lalu ada yang berselisih hadisnya sahih atau dhaif, nggak ada. Pembagian-pembagian ini semuanya langsung di dalam Al-Quran. Surat apa? An-Nisa. Bagus. Hah? Secara bahasa, bagian apa tadi? Potongan, ketetapan. Nah. Oke. Yang dapat sumunu tadi siapa? Siapa yang dapat sumunu? Iya, ini dapat sumun. Kalau dia 4 orang macam mana? Apakah satu orang seperlapan? Salah. Jawabannya mereka berkongsi di 1/8 itu. Makanya kalau istrinya banyak, maka dia harus berkongsi di warisan yang hanya 1/8 itu. Gitu ya? Paham ini? Jadi nggak ada istilahnya, dengarkan dulu, nggak ada istilahnya istri mayit menguasai harta, kan gitu, nggak ada. Dalam Islam dia hanya dapat 1/8, nggak. Hah? Apa? Anak? Oh enggak, kalau anak beda. Anak nanti dia dapat sisa harta. Nanti kita belajar. Dia dapat sisa harta, baru bagi-bagi orang itu berapa anaknya. Kalau anaknya banyak, bagi-bagi sedikit-sedikit. Kalau anaknya sedikit, maka dapatnya masing-masing jadi banyak. Nah, gitu ya. Jadi nanti anak dia nggak ada bagian 1/1. Anak dia dapatnya sisa harta, gitu dia. Tapi nanti kita belajar itu insya Allah. Oke, ada pertanyaan lain? Aman ya? Kita lanjut hari Jumat ya. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.